Pemirsa, ulah Tengah Jaya mencederai pemandangan flyover Gaplek Pamulang yang baru saja dipercantik dengan lukisan mural. Guna meningkatkan keamanan, rencananya akan dipasang kamera pengawas di sekitar flyover Gaplek. Satpol PP Tangerang Selatan masih melakukan pengejaran terhadap para pelaku aksi vandalisme di flyover Gaplek Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Padahal flyover ini belum lama dipercantik dengan lukisan mural oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Pelaku vandalisme seringkali umpet-umpetan. Pada saat kita patroli mungkin mereka sedang bersembunyi ya, tapi kita tidak ada mereka melakukan pencoretan. Dan sepertinya sering itu dilakukan malam hari. Padahal kita pun melakukan patroli di malam hari. Itulah kita saat ini masih berproses mencari siapa sih yang melakukan vandalisme di. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Pasal 20 Tahun 2012 tentang penertiban umum, para pelaku vandalisme diancam denda hingga hukuman kurungan. Sementara itu, guna meningkatkan keamanan dan menghindari peristiwa serupa, rencananya pemerintah Kota Tangerang Selatan akan memasang kamera pengawas di sekitar flyover Gaplek. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, jembatan penyeberangan orang Tapal Kuda Tanjung Parang, Jakarta Selatan terlihat semakin menarik karena dihiasi mural. Mural yang berada di bawah JPO menggambarkan ciri khas adat Betawi yang berada di atas JPO dihiasi dengan warna-warni seperti pelangi. Flyover Tapal Kuda dibangun guna mengurai kemacetan di kawasan Lenteng Agung dan Tanjung Barat. Selain flyover, terdapat fasilitas jembatan penyeberangan orang yang dibangun di antara ujung flyover yang terbentuk tapal kuda tersebut. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercantik pemandangan di sekitar flyover dengan mural di atas genting milik warga. Kini giliran jembatan penyeberangan orang yang dipercantik dengan lukisan warna-warni seperti pelangi. Lebih lengkapnya lagi kita bergabung dengan rekan Mahathir Muhammad yang sudah berada di flyover Tapal Kuda Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Mahathir, bagaimana kondisi terkini di sana saat ini? Ya, Fani Lofi, kalau kondisi terkini di JPO Tanjung Barat, Jakarta Selatan memang cukup menarik ya menurut saya ya. Karena kalau misalkan memang saya ingin menyeberang atau menggunakan jembatan penyeberangan orang ini di Tapal Kuda Jakarta Selatan maksud kami, ini memang kalau di jalur pedestrian ya, di samping kiri saya, di juru kamera kami, Rizky Julianto akan menunjukkan kepada Anda, ini banyak sekali gambar-gambar dari adat istiadat Betawi, seperti adanya ondel-ondel, ada juga tarian Betawi, ada juga pencaksilat Betawi, ada juga gambar kendaraan-kendaraan yang memang berada di Jakarta, ada seperti Transjakarta, ada MRT dan juga KRL ya. PT KAI juga sudah menggambar dengan hiasan warna-warni di sini, cukup menarik sekali. Jadi untuk bersuap foto sebenarnya cukup menarik ya. Untuk di tembok yang berada di sisi jalan atau di sisi pedestrian kalau ingin naik ke jembatan penyeberangan orang. Untuk fasilitas selain dari pemandangan yang indah ini ada juga lift. Saat ini lift pun belum bisa digunakan, namun kalau lift juga dihiasi oleh ornamen juga dari beberapa gambar-gambar ini dari khas-khas Betawi. Kalau JPO-nya saya akan tunjukkan kepada Anda. Kalau JPO-nya ini juga saat ini masih ditutup. Kalau saya akan tunjukkan kepada Anda, saya ke JP-nya dulu terlebih dahulu. Juru kamera kami juga akan langsung berjalan menunjukkan kepada Anda bahwa kalau JPO-nya saat ini masih sangat rapi dan bagus ya kalau dapat dikatakan, karena belum bisa dilalui oleh masyarakat umum. Jadi JPO masih ditutup. Nah, kalau di atas sana ada gambar yang berwarna-warni seperti pelangi gitu ya, Fandi dan Lofi maksud kami. Jadi kalau di atas ini ada mural juga, namun kalau dilihat dari bawah memang tidak terlihat. Bagi orang nanti yang akan melintas menggunakan jembatan penyeberangan orang ini, barulah terlihat dari JPO yang berwarnakan warna-warni. Nah, kalau misalkan dilihat lagi nih gambarnya, saya akan perjelas lagi. Saat ini gambarnya ini seperti ini nih. Jadi kalau ini cukup sangat ini ya menarik ya warna-warni. Kalau saya bersuap foto atau Fandi Lofi mau ke sini suap foto juga sangat bagus ya, karena ini benar-benar menghiasi dari tembok dan mengangkat ciri khas Jakarta, yaitu adat budaya Betawi. Karena kalau diketahui juga sebenarnya di daerah Depok juga di daerah
Jagakarsa dan sekitarnya juga di Tanjung Barat ini sebenarnya adat budaya Betawi memang cukup masih kental sebenarnya di kawasan Jakarta Selatan Tanjung Barat ini. Jadi kenapa dipilih adat Betawi? Karena memang pastinya nanti kita menunggu ya nanti peresmian dari Pemprov DKI apakah diresmikan nanti saat ulang tahun DKI Jakarta. Kita tunggu saja nanti. Kembali ke Fandi dan Lofi. Yang paling penting tetap terjaga semua yang ada di sana. Terima kasih Matir Muhammad untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sejumlah sekolah tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali digelar usai Lebaran. Pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hanya 50% siswa yang masuk dalam kapasitas kelas yang ada. Inilah aktivitas kegiatan belajar mengajar tatap muka di Sekolah Dasar Negeri Harapan Baru 3, Bekasi Utara. Sebelum masuk kelas, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan suhu tubuh serta mencuci tangan. Selama belajar di kelas, siswa pun harus menjalani protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan menjaga jarak. Bahkan untuk setiap kelasnya, pihak sekolah hanya membolehkan 50% siswa dari kapasitas kelas yang ada. Lebih mudah tatap muka. Kenapa itu, Dek? Karena lebih gampang dijelaskan gitu. Kalau kata teman-teman senang, terus ada teman belajar. Selain itu, siswa yang masuk sekolah hanya mendapatkan izin dari orang tua dengan surat pernyataan bermaterai. Sementara yang tidak diizinkan masih melakukan belajar secara daring. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Kota Cimahi juga memulai sekolah tatap muka. Pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Untuk proses belajar mengajar, satu kelas diisi hanya 5 siswa. Untuk jam belajar diberikan waktu 1 jam pembelajaran. Jam pelajaran itu ada 110 jumlahnya. Untuk jam pelajaran itu waktunya durasinya 30 menit. Jadi 1 JP itu 1 jam pembelajaran, waktunya 30 menit. Uji coba belajar tatap muka ini rencananya digelar secara serentak hingga pekan depan. Tim Liputan, iNews melaporkan. MNC Peduli bekerja sama dengan HAVEK menggelar webinar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan dalam negeri. Ya, dalam webinar kali ini HAVEK juga meluncurkan platform digital siswainovatif.id untuk menghadirkan sistem pelajaran yang inovatif dan menyenangkan. MNC Peduli berkolaborasi dengan HAVEK menggelar webinar bertajuk Innovation School Leaders and Teachers Forum ke-40. Webinar yang mengusung tema pengembangan 21st Century Skills dalam pendidikan ini diikuti 3.000 lebih peserta dari pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen. Selain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, webinar kali ini juga bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan sistem belajar mengajar dan memberikan pandangan baru di dunia pendidikan. Kalau kita tidak menyesuaikan dengan zaman, ya, kalau kita masih terpaku mengajarkan materi-materi seperti di zaman lampau atau di zaman ini dengan pendekatan yang kurang tepat, niscaya siswa-siswa kita tambah tidak tertarik untuk sekolah. Pertama, apakah itu 21st century skills? Jadi ini adalah suatu visi untuk proses pembelajaran untuk menjamin kesuksesan setiap pelajar di tengah dunia yang terus berubah, sangat dinamis, dan di mana kita dituntut untuk tidak pernah berhenti belajar. Dalam acara webinar ini, HAVEK meluncurkan platform siswainovatif.id. Platform digital ini diharapkan mampu menghadirkan sistem pembelajaran yang lebih inovatif dan menyenangkan, sehingga mampu membuat para siswa menjadi lebih kreatif dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Menikmati sensasi menyeruput kopi dengan metode seduh unik dan khas ala Turki. Kami ajak Anda melihat liputannya usai jeda berikut ini.